Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3. Ada saya sendiri, Nikmatul Mufaroha, yang berlaku sebagai moderator. Dan ada rekan-rekan saya, yang pertama ada Alisa Kotrunada, yang kedua ada Anggun Syafira Kinanti, yang ketiga ada Francisca Chandra Aristanti, dan yang terakhir ada Tafian Devara Effendi. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang kasus disintegrasi yang terjadi di Indonesia. Baik, untuk penyampaian materi yang pertama tentang konflik yang kami angkat, yaitu konflik antar organisasi masyarakat yang terjadi di Tangerang Selatan, akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Francisca Chandra Aristanti. Kepada Francisca dipersilahkan. Konflik antar ormas di Tangerang Selatan diduga terjadi karena ada pihak yang tidak bertanggung jawab dan ingin mengadu domba antar ormas. Sebelumnya, terjadi bentrok fisik antara Ormas Pemuda Pancasila atau PP dan Forum Betawi Rempung atau FBR di Maruga, Ciputat. Kemudian aksi penyerangan posko PP hingga jatuh korban salah sasaran sebanyak 2 orang anak di bawah umur. Kelompok orang tak dikenal bergantian membakar posko PP dan FBR di beberapa tempat. Para pelaku terlihat membawa berbagai senjata tajam. Sampai saat ini, baru 1 pelaku yang berhasil diamankan. Namun, Kapolres Tangsel belum menjelaskan identitas pelaku, apakah bagian dari salah satu kelompok ormas tersebut. Baik, di sini saya akan melanjutkan terkait dengan kaitan ormas di daerah Tangerang Selatan dengan jenis integrasinya seperti apa. Yang dimana pada tanggal 28 Oktober 2020 hingga 29 Oktober 2020 terjadi kasus ormas satu dengan ormas lainnya dengan terjadinya kesalahpahaman. Di mana yang telah dijelaskan sebelumnya, hal ini termasuk ke dalam ancaman integrasi di bidang tingkah laku, yang dimana tidak adanya penyesuaian di antara unsur-unsur yang saling berbeda dalam kehidupan masyarakat sehingga tidak dapat menghasilkan pola kehidupan masyarakat yang memiliki keserasian fungsi yang menyebabkan organisasi masyarakat yang satu dengan yang lain dapat berbeda pendapat dan persepsi serta menimbulkan kerusakan pada kehidupan masyarakat. Faktor penyebab disintegrasi. Setiap kelompok dalam satu organisasi di mana di dalamnya terjadi interaksi antara satu dengan lainnya, memiliki kecenderungan timbulnya konflik. Dalam organisasi kemasyarakatan terjadi interaksi, baik antara kelompok dengan kelompok, kelompok dengan individu, maupun individu dengan individu antar organisasi masyarakat. Situasi tersebut seringkali dapat memicu terjadinya konflik. Konflik sangat erat kaitannya dengan perasaan manusia, termasuk perasaan diabaikan, tidak dihargai, disepelekan, ditinggalkan, dan juga perasaan kesal karena persaingan. Perasaan-perasaan tersebut sewaktu-waktu dapat memicu timbulnya kemarahan. Keadaan tersebut akan mempengaruhi seseorang dalam melaksanakan kegiatannya secara langsung dan dapat menurunkan cita-cita awal pembentukan ormas. Konflik yang terjadi kadangkala terjadi karena problem kecil. Namun, justru dengan hal yang kecil itulah sebuah organisasi dapat bertahan lama atau tidak. Mekanisme ataupun manajemen konflik yang diambil pun sangat menentukan posisi organisasi sebagai lembaga yang menjadi payungnya. Kebijakan-kebijakan dan metode komunikasi yang diambil sangat mempengaruhi keberlangsungan sebuah organisasi dalam mempertahankan anggota dan segenap komponen di dalamnya. Upaya dalam penanganan konflik antar ormas di Tangerang Selatan yang dapat dilakukan ialah menangkap para pelaku kerusuhan. Hal ini diperkuat dengan dibentuknya tim khusus oleh Polres Tangerang Selatan. Pada nantinya, para pelaku akan dijerat pasal berlapis, yakni pasal 365 KUHP tentang pencurian dan kekerasan, serta pasal 170 KUHP tentang perusakan barang. Setelah terjadinya kejadian tersebut, diperlukan beberapa upaya pencegahan untuk menghindari hal tersebut terjadi kembali di wilayah yang baik di wilayah yang sama maupun wilayah yang berbeda. Beberapa hal yang dapat kita lakukan ialah: pertama, menanamkan rasa cinta tanah air dan persatuan pada setiap anggota ormas. Kedua, kita dapat melakukan penguatan antar tokoh masyarakat. Ketiga, menjalin hubungan yang baik sesama anggota. Dan yang terakhir, tidak mudah terpancing emosi. Baik,
Penyampaian materi oleh kelompok 3 telah selesai. Dapat kita tarik kesimpulan dari presentasi kami tadi, yaitu salah satu contoh bentuk disintegritas yang terjadi di Indonesia yaitu kasus yang dialami oleh organisasi masyarakat di Tangerang Selatan. Hal ini menyebabkan kekerasan yang terus melebar dan akan mengancam integritas Indonesia. Oleh karena itu, kita sebagai warga masyarakat harus bisa meminimalisir hal tersebut dengan cara menanamkan cinta tanah air yang lebih tinggi, dan kita harus tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Nah, itulah kesimpulan yang dapat saya sampaikan dari presentasi kita kali ini. Untuk kurang lebihnya, saya dan kelompok mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.